Halo semuanya, baik kita akan kembali untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, tentunya kalian masih ingat apa sih perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang pernah saya jelaskan minggu yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya. Masih ingat tidak perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, jadi untuk menjadi seorang guru kita harus dapat menyusun RPP. Nah, di situ untuk mendapat menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia, tentu kita harus mulai dengan penyusunan, kita harus melihat kembali kepada silabus. Nah, silabus ini sudah ada pada setiap sekolah masing-masing dan itu sudah ditetapkan. Tinggal kita sebagai seorang guru, kita harus dapat menyusunnya dalam rencana pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita melihat pengertian silabus. Nah, untuk pengertian silabus secara umum, kita melihat secara umum istilah silabus dapat diartikan sebagai garis besar atau ringkasan, ikhtisar, pokok-pokok isi atau materi pembelajaran. Yang kedua, istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan yang berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang berikut adalah silabus ini diperlukan sebagai pertanggungjawaban profesi nasional pendidik terhadap lembaga sejawat peserta didik dan masyarakat. Yang berikut. Nah, isi silabus. Di dalam silabus itu ada apa-apa saja, makanya dikatakan dengan isi silabus. Yang pertama kita melihat isinya. Ada tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang berikut, ada sasaran-sasaran mata pelajaran. Yang berikut, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik. Yang berikut, ada apa lagi nih? Ada urutan topik-topik yang diajarkan. Yang berikut, ada aktivitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan pembelajaran. Apa itu sumber-sumber belajar? Yaitu seperti buku-buku yang perlu kita siapkan. Yang berikut ada apa lagi? Coba kita lihat berbagai teknik evaluasi yang akan kita gunakan. Nah, itu adalah komponen dari isi silabus. Yang berikut coba kita. Ini berkenaan dengan komponen silabus lebih rinci dikemukakan oleh Nur Hadi tahun 2004 halaman 142 bahwa silabus berisi uraian program yang mencantumkan apa-apa saja. Coba kita lihat yang pertama, bidang studi yang diajarkan. Yang kedua, tingkat sekolah. Yang ketiga, pengelompokan kompetensi dasar. Yang ketiga, materi pokok. Yang keempat, indikator. Yang kelima, strategi pembelajaran. Yang keenam, alokasi waktu. Dan yang ketujuh adalah bahan atau alat atau media yang akan digunakan dalam rencana pembelajaran. Yang berikut, prinsip pengembangan silabus. Jadi untuk mengembangkan silabus ini ada prinsip-prinsipnya. Coba kita lihat. Yang pertama adalah ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, harus sistematis. Yang keempat, harus konsisten. Yang kelima, harus memadai. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Yang ketujuh, fleksibel. Yang kedelapan adalah menyeluruh. Itu adalah prinsip. Nah, prinsip ini kita harus perhatikan dalam menyusun RPP. Yang berikut, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau pusat kegiatan dan dinas pendidikan. Itu yang dinamakan dengan pengembangan silabus. Jadi perlu kalian ketahui bahwa silabus ini sudah ada, tinggal kita sebagai calon guru atau guru tinggal merancangnya dalam rencana pembelajaran yang tentu di dalamnya adalah ada beberapa poin-poin yang harus kita kembangkan. Yang berikut. Nah, di sini adalah langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, yang pertama adalah penulisan identitas mata kuliah.
Yang berikut perumusan standar kompetensi. Yang berikut penentuan kompetensi dasar. Yang berikut penentuan materi pokok dan uraiannya. Yang berikut penentuan pengalaman belajar. Yang berikut penentuan alokasi waktu. Yang berikut adalah penentuan sumber bahan. Itu adalah langkah-langkah dalam pengembangan silabus. Untuk kita merencanakan dalam rancangan pembelajaran, tentu kita harus melalui beberapa tahap lagi. Nah, itu akan saya jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini saya hanya menjelaskan tentang silabus dan komponen-komponen serta langkah-langkahnya saja. Untuk adik-adik atau mahasiswa sekalian tahu bahwa silabus itu sudah ada dan sudah ditetapkan. Baik, untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana untuk dapat menyusun rencana pembelajaran. Kira-kira apa sih yang ada dalam rencana pembelajaran? Nah, itu kita akan lanjut pada pertemuan keempat. Untuk pertemuan ini sekian dari saya, kita lanjut pada pertemuan keempat. Terima kasih.